Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya Senia Clarissa Fencia Merpaung akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan Supply Chain Management dan Customer Relationship Management pada perusahaan PT Charon Pokhen Indonesia, khususnya pada produk frozen food mereka yang bernama Fiesta. Di sini saya akan membahas profil perusahaan tersebut, kemudian proses SCM dari hulu sampai hilir, permasalahan dan solusi SCM, kemudian masuk ke CRM-nya, kita akan membahas soal table CRM, dan masalah solusi dari CRM tersebut. Oke, jadi saya akan memperkenalkan profil dari PT Charon Pokhen Indonesia atau CPI ini. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu produsen makanan olahan unggas terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi makanan beku atau frozen food, salah satunya seperti produk Fiesta. Fiesta menyediakan berbagai produk seperti nugget, sosis, tempura, chicken karage, bakso, dan makanan siap saji lainnya. Nah, Fiesta juga memastikan bahwa kualitas makanan mereka ini selalu konsisten, aman, bersih, dan melalui proses kontrol yang sangat ketat. Oke, kita masuk ke supply chain management. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu supply chain management. Nah, supply chain management atau SCM ini merupakan proses mengelola seluruh aliran barang, data, dan keuangan dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir sampai ke tangan pelanggan secara efisien dan efektif. SCM ini juga mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan bisnis. Nah, tujuannya jelas, yaitu dengan memastikan proses berjalan dengan efisien, produk tetap berkualitas, dan pelanggan mendapatkan barang mereka dengan tepat waktu. Nah, proses SCM pada produk Fiesta ini yang pertama itu dari hulu atau upstream. Di sini prosesnya itu pengadaan bahan baku, di mana pada tahap ini sumber bahan baku utama mereka ini yaitu ayam yang dari peternakan internal CPI. Artinya sejak awal mereka sudah mengontrol kualitas unggas mereka dengan sendiri. Kemudian selain ayam, ada juga beberapa bahan tambahan seperti tepung roti, tepung, bumbu, dan minyak. Serta kemasan mereka seperti plastik food grade, kotak karton, dan label. Semua bahan masuk harus melewati pengecekan tim dari quality control, di mana di tim ini mereka akan memastikan bahwa bahan itu tetap segar, aman, dan sesuai dengan standar yang mereka sudah tetapkan. Kemudian di core proses atau proses produksi, di sini terdapat beberapa langkah utama yang Fiesta lakukan. Yang pertama itu ada pemotongan ayam, yang kedua ada pengolahan dan pencampuran bahan, yang ketiga pembentukan produk, misalnya membentuk seperti nugget yang biasanya itu uh, berbentuk bentuk-bentuk yang biasa anak-anak sukai. Juga seperti sosis, karage, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada penggorengan atau par fry. Yang kelima pembekuan cepat atau IQF, individual in quick freezing. Yang keenam pengemasan dalam plastik food grade. Yang ketujuh ada penyimpanan di cold storage dengan suhu stabil minus 18 derajat Celcius. Dan semua langkah ini memastikan bahwa makanan beku ini tetap aman dan berkualitas sampai dikonsumsi oleh konsumen nantinya. Kemudian ada yang terakhir yaitu hilir atau downstream. Ini merupakan proses distribusi uh, dari produsen ke retail dan konsumen. Nah, pada tahap ini Fiesta mendistribusikan produk mereka ini menggunakan truk berpendingin agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, pengiriman dilakukan ke minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, bisa juga ke supermarket seperti hypermarket, atau ke distributor daerah lainnya. Hingga mereka juga melakukan pengiriman ke hotel, restoran, dan catering. Kemudian retail juga menyimpan produk di freezer agar suhunya nanti tetap sesuai dengan standar. Kemudian kita akan membahas soal permasalahan dan solusi SCM pada produk Fiesta. Nah, yang pertama ini terdapat keterlambatan bahan baku dari peternakan.
karena kondisi ayam atau cuaca terkadang dapat mempengaruhi produk atau supply-nya. Nah, solusi yang bisa kita berikan adalah dengan menerapkan integrasi peternakan dan pabrik, menambah jumlah peternakan dan menerapkan monitoring kesehatan ternak. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu gangguan suhu saat distribusi. Nah, produk frozen ini mudah rusak jika suhu naik di atas minus 18 derajat Celcius. Nah, solusi yang bisa kita berikan yaitu dengan memasang sensor digital suhu atau temperatur logger di truk, melakukan pengecekan berkala, dan melatih sopir distribusi. Kemudian yang ketiga, yaitu permintaan meningkat di wilayah tertentu. Nah, terkadang stok retail ini cepat habis karena permintaan tinggi dari beberapa konsumen, dari beberapa wilayah. Nah, solusi yang kita bisa berikan adalah dengan menambah regional warehouse berpendingin dan menerapkan forecasting permintaan berbasis data. Oke, lalu kita akan membahas soal CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CRM. Nah, Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem untuk mengelola seluruh interaksi perusahaan dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, mendengar kebutuhan pelanggan, menangani keluhan dengan cepat, dan membantu pengembangan bisnis melalui analisis data pelanggan. Nah, ini adalah tabel CRM pada produk Fiesta. Yang pertama di segmentasi pembeli yang pertama yaitu ada ibu rumah tangga. Nah, penawaran produk yang bisa kita berikan yaitu nugget Fiesta 500 gram atau setengah kilogram di periode waktu awal bulan. Aktivitas CRM-nya itu mengirim promo via marketplace dan analisis pembelian ulang. Nah, upselling-nya yaitu upgrade ke ukuran 1 kilogram dan cross-selling-nya itu kita bisa dengan bundling dengan sosis atau tempura. Kemudian segmentasi pembeli yang kedua yaitu karyawan atau pekerja. Di sini kita menawarkan chicken karage 1/4 kilogram atau 250 gram di periode atau waktu weekend atau payday atau hari-hari mendapatkan gaji. Nah, aktivitas CRM yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan pengingat promo akhir pekan dan melakukan respon ulasan. Nah, upselling yang bisa kita berikan yaitu dengan memberikan paket hemat 2 bungkus dan cross-sellingnya itu produk ayam olahan lainnya. Dan yang ketiga itu ada segmentasi pembeli konsumen event. Nah, penawaran produknya bisa kita berikan sosis Fiesta seberat 1 kilogram. Nah, periodenya ini di musim liburan atau di saat event, aktivitas CRM yang bisa kita berikan yaitu penawaran paket keluarga. Nah, upselling yang kita bisa berikan juga paket 3 kilogram dan cross-sellingnya itu saus barbecue atau mayonnaise plus merchandise dari event tersebut. Nah, yang keempat, itu ada segmentasi pembeli hotel, restoran, dan catering yang saya sebutkan tadi, yaitu penawaran produknya ini bisa nugget dan sosis dengan skala grosir. Nah, periodenya itu di masa kontrak bulanan antara Fiesta dan pihak hotel, restoran, atau cateringnya. Nah, aktivitas CRM-nya ini yaitu dengan menegosiasikan harga dan perencanaan stok, dan upselling yang bisa diberikannya itu paket karton isi 10 bungkus, dan cross-selling yang kita berikan itu produk makanan beku lainnya. Dan yang kelima itu segmentasi pembeli yang melakukan pembelian di marketplace atau di online store. Nah, penawaran produk ini untuk seluruh varian di periode flash sale dengan aktivitas CRM kita memonitoring rating dan chat support. Nah, upselling yang bisa kita berikan yaitu paket premium box, dan cross-selling yang bisa kita berikan yaitu gratis ongkir plus merchandise dari produk Fiesta tersebut. Nah, lalu permasalahan dan solusi CRM pada produk Fiesta ini beberapa saya ambil, yaitu yang pertama ada keluhan konsumen mengenai kualitas produk. Nah, masalahnya ini bisa seperti tekstur berubah, produk lembek, atau rasa yang berbeda. Nah, solusinya yang bisa ditawarkan yaitu tim CRM menghubungkan keluhan ke quality control, melakukan pengecekan batch, memberi kompensasi berupa voucher atau promo kepada pelanggan, dan menyampaikan perbaikan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada rating marketplace yang menurun. Masalahnya itu akibatnya
kepercayaan pelanggan baru ini terus menurun. Nah, solusi yang bisa kita berikan yaitu merespon keluhan dalam 24 jam, memperbaiki deskripsi produk, atau menambahkan mungkin cara penyimpanan yang benar kepada konsumennya. Kemudian pengawasan rating dilakukan setiap hari. Nah, yang ketiga, mengenai informasi varian baru tidak tersampaikan ke konsumen. Um, Konsumen bisa saja tidak tahu ada produk baru sehingga tidak mencoba varian yang baru dikeluarkan begitu. Nah, solusinya kita bisa memberikan solusi seperti Fiesta ini bisa menjalankan promosi digital atau banner marketplace atau mungkin meminta influencer untuk mempromosikan produk kita dan sistem push notification ke pelanggan lama sehingga pelanggan lama juga tahu bahwa Fiesta ini memiliki produk varian yang baru. Oke, jadi dari penjelasan yang saya berikan tadi, kita bisa melihat bahwa bagaimana Fiesta ini menerapkan SCM dan CRM mereka secara integritas. Nah, SCM memastikan bahan baku, produksi, dan distribusi berjalan lancar, sementara CRM memastikan hubungan kebutuhan konsumen terpenuhi dan hubungan pelanggan tetap kuat. Dengan dua sistem ini, Fiesta mampu konsisten menjadi salah satu pemimpin pasar frozen food di Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.